Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hauda Salma Zahra. Aku mahasiswa Fakultas Psikologi UMK. Aku di sini mau ngebahas terkait self appreciation atau apresiasi terhadap diri sendiri. Hampir seluruh orang itu pasti ingin yang namanya dipuji kan. Entah itu karena hal kecil atau hal besar yang udah dilakuin. Hal tersebut itu dapat mendatangkan dampak positif dan membahagiakan bagi sebagian orang. Namun apresiasi itu sendiri nggak cuma bisa datang dari orang-orang di sekitar kita, tapi juga bisa datang dari dalam diri kita sendiri loh. Self appreciation ini merupakan salah satu cara seseorang untuk meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik. Self appreciation ini dapat membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam belajarnya, dan membuat pikiran kita lebih tenang dan tentram. Self appreciation sendiri ini merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap diri kita sendiri juga dengan cara mengapresiasi semua kegiatan yang udah kita lakukan gitu, maupun karya yang kita hasilkan. Kalau dipikir-pikir nih, ternyata self appreciation ini itu sama dengan yang namanya bersyukur. Namun bedanya, kalau misalkan self appreciation ini tuh merupakan suatu kegiatan yang mampu memberikan rasa senang terhadap diri sendiri. Nah, kalau ditanya kenapa perlu sih kita mengapresiasi diri sendiri? Nah, beberapa orang kebanyakan itu terlalu tidak mementingkan yang namanya self appreciation itu sendiri. Mereka menganggap kalau nggak usah dipikirin deh gitu, nggak penting juga mengapresiasi diri sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya itu tuh sama pentingnya dengan kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bayangin aja nih, kalau misalnya kita udah capek seharian beraktivitas, belajar, bekerja, terus kita juga cuma pengen beristirahat aja gitu di hari berikutnya, melakukan aktivitas yang monoton dan sama terus setiap hari, itu pasti kita ngerasa bosan dong. Maka dari itu kita tuh perlu yang namanya sedikit membiasakan diri sendiri itu dengan melakukan hal-hal yang sederhana seperti mengapresiasi diri sendiri. Bilang misalkan ke diri kita sendiri, kita udah ngelakuin hal yang terbaik, kamu tuh udah hebat bisa melewati hari yang capek ini dengan sangat baik. Nah, kalau misalkan ditanya apa sih peran dari apresiasi diri kita sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan di masa pandemi kayak ini nih, lagi pembelajaran daring. Nah, kalau misalkan kita lihat nih kebanyakan status media sosial teman-teman kita itu pada merasa terbebani dengan adanya pembelajaran dari ini. Padahal kalau misalkan kalau dibawa enjoy aja ya bisa gitu kan. Dan kita tuh nggak perlu diambil pusing karena banyaknya tugas itu gitu. Nah, di sini peran dari self appreciation sendiri itu berjalan, dimana itu bisa menjadi sebuah angin segar atau pembangkit semangat kita untuk terus menjalankan aktivitas kita maupun mengerjakan tugas kita dengan hasil yang maksimal gitu. Biasanya kalau sudah mengerjakan tugas atau tes itu kadang kita suka mikir gitu, suka overthinking, duh gimana ya, bener nggak ya jawabannya, ini jawabannya ini bukan ya gitu kan. Biasanya suka kayak gitu kan kita. Nah, daripada kita terus-terusan overthinking nih, kita lebih baik refreshing aja nih dengan minimal kita bilang sama diri kita sendiri kalau misalkan kita tuh udah ngelakuin hal yang terbaik loh, kamu tuh hebat loh, udah ngisi tugasnya, kamu udah ngelakuin hal yang terbaik gitu. Ya fungsinya apa? Untuk menghilangkan overthinking itu tersendiri. Tuh, lalu self appreciation ini menjadi hal buruk jika
dilakukan dengan cara yang salah. Karena itu, self appreciation ini harus dilakukan dengan cara yang tepat. Yang pertama itu kita harus mengawali hari kita dengan memuji diri kita sendiri melalui kata yang membangun. Misalnya nih, kita biasanya nih abis mandi nih, kita mau ngaca gitu kan, kita bilang sama diri kita sendiri di kaca, dibayangin kita di kaca, kalau misalkan kamu tuh cantik loh hari ini gitu, atau misalkan ayo semangat, kita harus bisa ngelakuin hari ini, menjalankan hari ini dengan lebih baik dari hari yang sebelumnya. Pokoknya pujian-pujian yang bisa membangkitkan semangat diri kita dengan kata-kata yang positif kayak tadi gitu. Terus yang kedua, kita bisa meluangkan waktu sama orang-orang tercinta kita nih, entah itu bersama keluarga, bersama teman-teman kita, bersama sahabat kita, atau sama pacar kita nih. Nah, setelah menghabiskan waktu untuk belajar atau bekerja kan, meluangkan waktu dengan orang tercinta itu perlu banget nih. Hal itu tuh bisa membuat perasaan kita tuh menjadi lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Selain itu dapat meningkatkan mood bahagia kita dan meningkatkan kesehatan mental, karena rasa kangen kita nih sama orang-orang tercinta itu sudah terbayarkan karena kita udah ketemu nih sama mereka, kita udah meet up sama mereka nih gitu kan. Terus yang ketiga itu ada cara memanjakan diri dengan liburan. Liburan tuh pasti banyak ditunggu ya sama kebanyakan orang gitu. Hal itu tuh juga dapat dilakukan agar dapat menghilangkan kepenatan usai bekerja keras nih, usai kita UAS, setelah kita menyusun laporan yang panjang banget nih buat UAS gitu kan. Setelah UAS itu dengan berlibur itu kita tuh bisa menjadi lebih fresh gitu, pikiran kita tuh lebih tenang, lebih plong, mood kita juga jadi lebih meningkat nih. Kebanyakan orang itu enggak nih buat liburan karena takut menghabiskan uangnya, padahal kan kita juga bisa loh liburan dengan yang low budget gitu kan, misalkan kayak bermain di taman atau mengunjungi pantai gitu, atau sekedar jalan-jalan ria di mall gitu kan, cuci mata. Terus yang keempat itu ada memberikan hadiah pada diri sendiri. Memberikan hadiah kepada diri sendiri itu besar loh pengaruhnya buat kita. Hal itu bisa meningkatkan mood kita dan semangat kita dalam bekerja dan belajar nantinya gitu kan. Menggunakan sedikit uang buat menghadiah diri sendiri itu nggak salah sih sebenarnya. Oleh karena itu sebaiknya kita berikan hadiah nih buat diri kita sendiri ketika kita udah berhasil melakukan hal yang terbaik, ketika kita udah berhasil menggapai tujuan yang kita rencanakan gitu. Misalkan kita ngasih hadiah ke diri kita, kayak kita beli skincare untuk merawat diri kita sendiri. Kalau misalkan nih anak-anak K-pop gitu, kita bisa loh ngasih hadiah ke diri kita sendiri dengan kita menghadiahi sebuah kayak misalkan merchandise dari K-pop itu gitu. Nah, terus ada nih satu lagi yang kelima, itu ada teratur melakukan olahraga. Nah, ketika kamu sibuk untuk mencapai target kamu cenderung kita cenderung melupakan waktu berolahraga kita gitu kan. Demi kesehatan kita nih, sebaiknya selalu luangkan waktu untuk berolahraga gitu, walaupun waktu itu tuh nggak banyak gitu. Atau misalkan lagi pandemi gini kita nggak bisa nih olahraga di luar kan ya, itu bisa juga kita olahraga di dalam rumah gitu kan. Nah, melalui olahraga ini kita tuh bisa merasa puas terhadap diri kita sendiri dan kemampuan berinteraksi kita terhadap lingkungan itu meningkat. Nah, selain itu juga dapat membuat tubuh kita lebih fit nih setelah berolahraga. Lalu ada yang namanya me time nih. Nah, me time ini tuh kadang yang biasa kita lakukan gitu kan, untuk mengapresiasi diri sendiri gitu kan. Nah, me time ini tuh
biasanya dilakuin sama kaum introvert nih yang suka me time nih. Nah, me time ini tuh bisa dilakukan dengan berbagai cara gitu kan. Misalkan kita me time-nya kita mau main game, atau kita mau sekedar dengerin lagu, dengerin musik, atau membaca novel gitu kan. Itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, dari keenam cara tadi nih, apa sih yang biasanya kalian lakukan gitu kan? Dan bisa loh dari keenam itu kita bisa pilih salah satu, atau misalkan lebih nih dari satu cara, supaya kita bisa lebih mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, jadi kesimpulannya kita tuh harus lebih banyak mengapresiasi diri kita sendiri, karena kita sudah mampu menjalankan atau melewati hari yang sulit gitu, permasalahan, hambatan yang ada gitu kan setiap harinya. Kita juga harus berterima kasih juga nih pada diri kita sendiri karena udah kuat bertahan sampai detik ini gitu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.